Ini. Qin Yichan tercengang, dan dia belum pernah melihat paku sebelumnya. Dia juga tahu kengerian lonjakan jalan. Tetapi Qin Yichan tidak tahu apakah paku ajaib itu bisa berubah ukuran. Tetapi dia masih merasa bahwa paku ajaib yang menusuk Kaisar Ke itu seperti tusuk gigi, dibandingkan dengan paku yang menembus hati Kaisar Mingyang saat ini. Paku pemadaman ini langsung menembus tubuh naga Kaisar Mingyang, dan jantungnya hancur dari belakang. Bisa dibayangkan hati naga Kaisar Mingyang sudah hancur. Leluhur Mingyang. Suara Qin Yichan bergetar. Kaisar naga ini yang menciptakan pikiran tanpa dunia dan menjulang di dalam hatinya. Jantung naga yang paling penting ditembus. Kong Wu juga menggigil. Prestise Kaisar Mingyang seperti telinga yang menggelegar. Dapat dikatakan bahwa bahkan jika era naga yang sebenarnya dihancurkan, banyak pembangkit tenaga listrik di dunia yang sangat mengagumi Chuan Xinlu. Tapi siapa sangka di neraka surgawi yang gelap ini, Kaisar Mingyang, yang menciptakan Chuan Xinlu, akan berakhir seperti ini. Rusak. Tanda seru. Tanda seru. Zhong Nantian tampaknya mengabaikan amarah. Hanya wajahnya yang sangat dingin dan parah. Dan dia membanting tinjunya. Pegunungan dan sungai yang indah melonjak di atas tinju. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Setelah tinju ini, rantai yang menjerat tubuh Kaisar Mingyang hancur. Tetapi bahkan sisik naga Kaisar Mingyang pun rusak. Namun, di bawah pukulan ini, telapak tangan sengit Zhong Nantian ingin mencekik lonjakan kepunahan. Dan ingin menariknya keluar dari hati Kaisar Mingyang. Tetapi ketika bagian depan telapak tangannya baru saja menyentuh lonjakan jalan, dia melihat gunung dan sungai indah yang tak terhitung jumlahnya langsung berubah menjadi awan hitam menutupi pegunungan dan sungai. Membuat ekspresi Zhong Nantian tiba-tiba berubah. Zhong Nantian menahan prestise kekaisarannya. Wajahnya mendung dan cerah. Dia tidak bisa menahan rasa kasihan padanya, yang selalu kedinginan. Pasti ada cara, Kaisar Mingyang. Aku di sini untuk menyelamatkanmu. Namun, Zhong Nantian berhenti. Tetapi Bai Guanxing menolak untuk menyerah. Dia dengan panik mengorbankan darah Bais, dan bahkan mendesak Bais Wutian. Darah Baisnya tumpah di paku-paku jalan, dan hitam dan putih itu bertautan dalam sekejap, seperti Yin dan Yang Tai Chi, terus-menerus bentrok dan berkelahi. Leluhur Mingyang. Qin Yichan melihat di matanya, mengapa tidak penuh kesedihan dan kemarahan, menghunus pedangnya dengan marah, dan di belakangnya, seluruh dunia menjadi kabur. Ledakan. Namun, saat Qin Yichan hendak mengambil pedang, dia melihat mata Kaisar Zhong Nantian berkedip, dan tiba-tiba menghentikan yang pertama. Dan pada saat itu, mata naga yang awalnya tertutup Kaisar Mingyang tiba-tiba terbuka. Dalam sekejap, semua orang yang hadir merasa hati mereka meledak. Kaisar Mingyang telah jatuh, dan di dunia jiwa naga, Qin Yichan belum melihat mantan roh Kaisar. Tentu saja, mungkin untaian sisa arwah di pengadilan pertama masih memiliki peluang untuk diselamatkan. Tetapi pada saat ini, Kaisar Mingyang seperti mayat naga, tetapi ketika mata naganya terbuka, Qin Yichan hanya merasakan jantungnya meledak dan mati lemas. Mata naga Kaisar Mingyang bingung, dan ada keheningan. Itu adalah mata naga tanpa kecemerlangan, dan bahkan yang paling menakjubkan pun tidak dapat ditemukan. Ini. Qin Yichan dihentikan oleh Zhong Nantian, tetapi dia masih ketakutan. Sejujurnya, meskipun Qin Yichan mengagumi Kaisar Mingyang, dia sebenarnya merasa bahwa kekuatan tempur Kaisar Mingyang seharusnya hanya dianggap sebagai salah satu kaisar masa lalu. Bagaimanapun, apa yang diciptakan Kaisar Mingyang adalah metode mental, dan Kaisar Mingyang menjadi kaisar surga lebih awal, pada generasi ke-18. Banyak kekuatan sihir Tao belum dikembangkan. Tetapi pada saat ini, Qin Yichan tahu bahwa dia salah. Dalam hal kekuatan tempur, Kaisar Mingyang jelas merupakan yang terbaik di antara para kaisar. Pikirkan juga, jika Anda bukan yang terbaik, bagaimana Anda bisa dipenjara di neraka surgawi? Bahkan lonjakan jalan yang sangat besar, bahkan jika leluhur hitam ingin memadat, itu akan menghabiskan banyak uang. Percuma saja. Suara Zhong Nantian setenang mungkin, tapi masih gemetar. Anak Baize, kau sendiri yang tahu bahwa jalan rusak semacam ini. Bahkan jika aku mengorbankan hidupku, sulit untuk menariknya keluar. Bukan hanya aku, kita semua masuk hari ini. Aku khawatir kita semua. Kamu bahkan tidak bisa mencapai kaisar sekarang. Kamu tidak bisa mengeluarkan lonjakan kehancuran sama sekali. Namun, Bai Guanxing sepertinya tidak mendengarnya. Segel Baize Wutian jatuh ribuan kali dalam sekejap, dan darah Baize jatuh seperti air terjun. Pasti ada jalan, pasti ada jalan. Hati Qin Yichan seperti pisau di matanya. Dia harus mengakui bahwa Zhong Nantian benar. Bayangkan bahwa bahkan lonjakan jalan yang rusak di antara Kaisar Ke masih belum ditarik. Anda tahu, klan Kaisar Ke sekarang memiliki seorang kaisar yang masih hidup, seolah-olah dia membantu Kaisar Ke menerobos untuk menjadi seorang kaisar. Selain itu, Kaisar Dike masih di tanah suci klan Dike. Dan pasti ada banyak cara untuk membantu. Tetapi berapa tahun telah berlalu. Terlebih lagi, lonjakan jalan yang rusak di Kaisar Ke, dan yang menembus jantung Kaisar Mingyang, tidak ada bandingannya.
Mereka sekarang memiliki total 3 kaisar untuk membantu. Bahkan jika mereka menambahkan kekuatan Qin Yichen dan Bai Guanxing, semua orang akan bertarung habis-habisan, dan akan sulit bagi mereka untuk menghancurkan jalan kehancuran. Dan, suara Zong Nantian sedikit serak. Ini mungkin terdengar kejam, tapi itu benar. Untuk menyelamatkan Kaisar Ming yang sekarang hanya akan menjadi beban berat kita. Kalimat ini mengejutkan Bai Guanxing. Inilah yang diharapkan Heiju. Apa hal terbaik tentang Kaisar Mingyang? Hati naga. Sekarang, hati naga Kaisar Mingyang telah hilang. Dari sudut pandang nilai dan manfaat saja, Kaisar Mingyang, yang kehilangan hati naganya, tidak layak hidup untuk begitu banyak orang. Tapi lihat saja manfaatnya, mengapa mereka harus masuk neraka sejak awal? Tetapi jika Anda tidak menyimpannya, maka Bai Guanxing tidak dapat melewati Daoxinnya, dan Qin Yichen juga sama. Dia masih sangat lemah pada saat itu. Jika itu tentang minat, gumpalan roh sisa Kaisar Mingyang jauh lebih penting daripada dia pada saat itu. Tetapi apakah Kaisar Mingyang tidak menyukainya karena ini? Ini adalah metode nenek moyang hitam. Menyelamatkan, tidak berguna, dan menyeret mayat naga ini lebih memberatkan daripada Demon Yue Kong. Bagaimanapun, meskipun Demon Yue Kong bodoh dan telah disiksa oleh cermin hati selama bertahun-tahun, setidaknya dia tidak ingin mati. Dia benar-benar berbahaya. Anda tahu cara bersembunyi. Jika Anda tidak menyimpannya, Qin Yichen dan Bai Guanxing tidak akan pernah melupakan catatan dari hati ke hati di masa depan. Dapatkah Daoxin tetap jelas dan jelas? Kaisar Mingyang, kita harus menyelamatkan. Saya tidak tahu berapa lama keheningan berlalu sebelum saya melihat Bai Guanxing mengertakkan gigi dengan marah. Tuan, Anda datang untuk mengawal sisa-sisa Kaisar Mingyang. Saya akan membersihkan jalan. Hari ini adalah mayat, dan saya akan mengeluarkannya. Ketika dia selesai berbicara, Lei Qiu tidak mengucapkan sepatah kata pun, dan berubah menjadi naga guntur raksasa. Dia melilitkan satu sisi rantai di sekeliling dirinya, dan bahkan menggunakan sisik terbalik sebagai gesper untuk menyeret tulang Kaisar Mingyang dengan erat. Retak. Qin Yichen juga tidak berbicara omong kosong. Artefak Kaisar Bihai menyapu dan langsung mengikat rantai. Dia mengorbankan 36 tangan Kaisar, dan di setiap lengan, ada pedang ajaib yang tertancap di rantai. Bahkan Qin Yichen bahkan mengorbankan gunung pedang penjara, yang sekali lagi berubah menjadi puluhan ribu kaki yang megah dan brutal. Dan Qin Yichen melilitkan rantai di sekitar gunung pedang.